Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan berkah selalu dalam menjalani hidup. Bertemu lagi dengan saya Bambang Karyadi di channel Nalcode. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar HTML untuk pemula. Nah, yang akan kita pelajari yaitu struktur dasar HTML. Nah, tujuan belajar sekali ini di dalamnya kita akan belajar struktur dasar HTML, kemudian adanya penjelasan tag, kemudian elemen dan atribut. Oke, kita lihat struktur dasar HTML secara umum seperti ini ya. Dimana di sini ada bagian deklarasi dan versi HTML. Nah, deklarasi bahwa ini sebuah dokumen HTML. Nah, biasanya ini muncul di versi 5 seperti itu. Kemudian di bagian tag pembuka HTML ini ada ya. Tag pembukanya atau root dokumen HTML. Tag pembukanya seperti ini. Nah, ini atribut bahasa yang kita gunakan secara defaultnya English. Kemudian ada bagian header. Header ini tidak akan tampil di browser ya. Tapi yang akan tampil di tab browser sekali, tab browser di judulnya ini ada halaman judul, ini kita gunakan title. Nah, isi tag ini yang akan tampil di tab browser kita. Kemudian setelah bagian header ini ada bagian body. Nah, bagian body ini yang akan ditampilkan di browser kita. Nah, ini yang ada di dalam body ini, apa-apa yang di dalam body ini sekali lagi akan ditampilkan di browser kita, baik itu teks, baik itu dokumen berupa PDF ya. Kemudian ada audio, ada video. Nah, ini ketika kita masukkan di dalam tag body ini akan ditampilkan di browser kita seperti itu. Ini bagian body. Oke, ini salah satunya bagian tag membuat heading ya, ketika kita akan membuat heading. Kemudian bagian tag penutup HTML. Nah, ini perlu ya, ketika kita buka tag HTML ini kita tutup dengan tag HTML penutupnya. Oke, kita bahas secara detailnya penjelasannya, yaitu tag. Tag ini sebuah penanda untuk memulai dan mengakhiri sebuah elemen yang menggunakan karakter khusus, yaitu kurung siku. Nah, untuk penulisannya tag ini ditulis berpasangan ya, tapi ada juga yang tidak berpasangan, yaitu tag BR. Nah, juga tag penutup ditulis dengan menambahkan karakter khusus ya, yaitu garis miring. Nah, ini sekali lagi kalau ada garis miring ini di akhir sebuah tag, berarti itu sebuah tag penutup. Kemudian tag memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya ada tag untuk membuat judul, link, heading, paragraf, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang akan kita pelajari ke depannya. Nah, untuk contoh tag diantaranya itu HTML ya, tag pembuka untuk root dokumen untuk HTML, kemudian ditutup juga pakai garis miringnya HTML. Nah, di sini kemudian ada headernya juga ya, salah satu tag header, head, kemudian ditutup dengan garis miring head. Kemudian ada body juga ya, body, kemudian ditutup juga oleh tag body yang ada garis miringnya. Nah, ini tag ya. Selanjutnya untuk elemen, sekali lagi elemen ini komponen yang menyusun dokumen HTML. Dia yang menyusun dokumen HTML ya, atau disebut juga sekali lagi ini kumpulan tag ya. Elemen ini disebut juga kumpulan tag yang membentuk dokumen HTML. Nah, elemen dibentuk dari tag pembuka, kemudian adanya isi tag dan tag penutup. Oke, sebagai contoh ini satu elemen, satu baris elemen yang di dalamnya ada tag pembuka. Nah, ini ya. Tag pembuka kita akan tulis heading H1 yang diberikan atributnya. Kemudian yang akan dicetak itu isi tagnya. Nah, ini yang akan ditampilkan di browser kita. Isi tag ini yang akan ditampilkan. Kemudian ada juga tag penutupnya. Jangan lupa tag penutupnya. Nah, ini dalam satu baris elemen ya. Ada tag pembuka, ada isi tag, ada tag penutup. Nah, secara elemen satu dokumen secara satu dokumen HTML, nah seperti ini. Ini dokumen HTML ya. Di dalamnya ada tag pembuka HTML atau root elemen, kemudian di dalamnya elemen itu ada tag header ya, head, dan di dalam tag header itu ada elemen title. Nah, di dalam tag elemen title ini ada namanya isi tag ya. Isi tag ini metadata ini yang akan dimunculkan di
tab browser kita. Nah, kemudian di dalam body ya, tag body ini ada beberapa elemen-elemen ya. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan atau pengembangan web kita. Yang di dalamnya juga ada elemen, add, kemudian ada atributnya, kemudian teksnya ini yang akan ditampilkan di browser, kemudian elemen heading ya, tagnya H1, kemudian teks yang akan ditampilkan ini apa. Nah, ini diagram HTML atau elemen secara lengkap satu dokumen file HTML. Oke. Selanjutnya untuk atribut. Nah, atribut sekali lagi ini kata khusus yang berada di dalam sebuah tag pembuka. Nah, atribut juga disebut sebagai modifier atau pengubah ya, yang menentukan perilaku dari elemen. Nah, sebagai contoh, di sini ada satu tag HTML heading 1 yang diberikan atribut ini ya, yang memperlakukan apa? Memodifikasi isi tag ini, yang dimana yang akan dicetak hello world ini sesuai dengan atributnya, yaitu bold, cetak tebal dengan posisinya berada di tengah. Nah, seperti itu ya. Ini sekali lagi atribut. Oke. Oke, kita langsung praktekkan ya. Tuh, sebelumnya kita aktifkan terlebih dahulu untuk Laragonnya yang sudah kita install sebelumnya. Oke, klik kanan, kemudian open, kemudian kita klik start all. Ini kita menjalankan web servernya dan MySQL-nya ya ini. Oke, kemudian kita akan membuat folder projectnya di dalam root folder ya, yang tersedia di Laragonnya. Tapi sebelum kita lihat dulu di web browsernya, kita buka. Oke, nah kalau sudah ini berarti Laragon sudah aktif ya. Oke, kita akan masuk ke root foldernya, klik. Nah, kita akan ditujukan ke halaman folder rootnya. Kita akan buat di sini project-project kita. Nah, kita buat satu folder project, yaitu latihannya sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, klik kanan, klik new, kemudian new folder. Nah, ini kita buat satu folder project sesuai dengan kebutuhan kalian. Silahkan sesuaikan aja, bisa pakai nama kalian, jangan pakai spasi. Oke, seperti itu. Oke, enter. Kalau sudah, kita ini masih dulu, kemudian kita reload dulu supaya apa? Supaya terbaca oleh web servernya bahwa ada folder project baru seperti itu. Kemudian kita coba null code garis miring null code ya, localhost garis miring null code sesuai nama folder project kita. Nah, untuk Laragon ini bisa virtual host dengan unique ya, URL unique. Nah, kita klik preference-nya. Nah, ini ya, name di sini itu menyesuaikan dengan nama folder yang kita buat tadi ya. Kemudian kita berikan bubuhi extension.test yang akan kita buka di browser. Oke, kita tutup, kita coba ya. Kita buka tab baru, kemudian masukkan code.test. Kita coba. Nah, ini lebih unik kan? Code.test. Nah, ini dengan Laragon kelebihannya seperti itu. Nah, oke. Langsung saja kita lanjutkan, yaitu kita akan buat file project kita ya, yang sudah kita buka di sini. Oke, kita klik kanan, ini langsung bisa open code ya. Kita open in terminal, kemudian ketikkan code, atau bisa juga secara manual sih, buka Visual Studio Code-nya. Oke, kemudian open folder 2 kali sebenarnya, kemudian masuk ke C, kemudian dia ada di dalam Laragon dan di dalam www. Nah, ini folder project kita, diklik, kemudian select folder. Oke, udah ya. Kemudian kita akan buat index ya, file index. Oke, file index di dalam folder project kita. Karena dengan file index ini ketika kita buka di localhost atau di web kita, web server kita, dia akan terbaca ya, web page indexnya. Oke, kita buat, klik ini ya, tanda plus new file, kemudian buat nama filenya index.html. Oke, enter. Nah, ini. Oke, kemudian kita akan buat struktur sederhana terlebih dahulu, struktur dasar HTML. Dengan Visual Studio Code tuh enak ya, kita buat tinggal ketikkan aja HTML. Nah, ini ada preference-nya, kita klik yang HTML5 ini. Oke, seperti itu. Nah, tadi ada ya di sini bagian
deklarasinya, kemudian tag pembuka HTML-nya dengan atributnya, kemudian ada bagian header-nya, di dalamnya ada beberapa tag ya. Nah, ini kita akan ganti ya, sesuaikan misalnya null code gitu. Kemudian kita buat di sini tag H1 misalnya, enter. Kemudian hello world. Oke, jangan lupa simpan CTRL Ctrl S atau bisa masuk ke menu file kemudian save. Nah, udah simpan ya. Oke, kita buka. Ini kita buka ya. Buka browser. Nah, ini langsung tinggal refresh aja karena file index itu akan terbaca secara otomatis oleh web servernya. Kita refresh. Nah, hello world. Nah, whole code ya. Ini yang ada di dalam tag title akan muncul di tab browser kita seperti itu. Oke. Demikian pertemuan kali ini terkait struktur dasar HTML. Insya Allah kita akan lanjutkan coding lebih lanjut ya di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa share jika bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa subscribe channel Nalcode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.